Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Noviana, salah satu staf mengajar di Departemen Kimia Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Saya mengajar beberapa mata kuliah di bidang kimia analitik di tingkat S1, profesi apoteker, dan S2. Pada video ini, saya akan menjelaskan pelaksanaan perkuliahan atau kegiatan belajar mengajar di salah satu mata kuliah di tingkat S1, yaitu kromatografi. Kuliah ini diberikan kepada mahasiswa S1 Farmasi pada semester 4, dan ruang lingkup kuliah mencakup teknik-teknik pemisahan senyawa berdasarkan perbedaan kecepatan migrasi pada berbagai jenis fase diam dan fase gerak. Mata kuliah ini mendukung pencapaian kompetensi lulusan berupa penguasaan terhadap iptek untuk riset dan pengembangan di bidang kefarmasian. Terdapat 2 capaian pembelajaran atau CPMK pada mata kuliah ini, yaitu mahasiswa mampu memahami prinsip dan aplikasi metode-metode kromatografi untuk analisis kualitatif dan kuantitatif berbagai jenis sampel, dan mampu menelaah secara kritis referensi ilmiah yang melibatkan metode kromatografi. Mata kuliah ini terdiri atas 16 pertemuan, 14 tatap muka di kelas secara luring, dan 2 pertemuan untuk ujian tengah dan akhir semester. Selain itu, pengampu juga memanfaatkan Learning Management System atau LMS yang telah dikembangkan oleh UGM, yaitu ELO, untuk pelaksanaan perkuliahan seperti mengunggah rencana pembelajaran, materi kuliah, pemberian tugas, hingga pelaksanaan ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Dede? Alhamdulillah sehat. Gimana nih rasanya semester baru? Adik-adik, ini adalah semester 4. Jadi kita kimia analitik sudah ada berapa kuliah? Masih ingat nggak? Udah mengalami apa saja yang berbau kimia analitik sejauh ini? Kimia analisis 1. Terus habis itu belajar lanjutnya kimia analisis 2 ya. Kimia analisis 2 masih ingat nggak metode-metodenya apa aja? Spektro ada banyak ya, ada spektro yang paling hafal UV-vis, benar. Kalau UV-vis harus ada apanya biar bisa dideteksi, harus ada kromofor. Nah, semester ini kita akan lanjut. Jadi kalau kemarin sudah ada bekal tadi, kalau mau deteksi senyawa ada kromofornya pakai UV-vis. Sekarang kita akan tingkatkan lagi kemampuan adik-adik untuk analisis sampel-sampel yang lebih kompleks, nanti digabung sama metode yang kita sebut kromatografi. Udah pernah dengar istilah kromatografi sebelumnya? Oke, karena ini pertemuan pertama, seperti biasanya kita akan membahas dulu rencana pembelajaran. Jadi adik-adik mohon bisa bergabung dulu ke ELO, silahkan bisa scan. Adik-adik sudah masuk ke halaman ELO? Tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau adik-adik masuk ke halaman ELO, di paling atas ini ada deskripsi mata kuliah. Jadi apa yang akan kita pelajari bersama-sama semester ini sudah dijelaskan di sini. Jadi kita akan belajar nanti prinsip kromatografi, kemudian berbagai jenis metode kromatografi, apa saja kegunaannya untuk analisis, termasuk nanti ada analisis kualitatif, kuantitatif, dan nanti masing-masing jenis kromatografi akan dibahas secara lebih mendetail. Kemudian kalau misalnya adik-adik turun ke bawah, ini ada CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. Ini juga ada di RPKPS-nya. RPKPS-nya bisa di-download di ini. Jadi S1 reguler, RPKPS. Oh iya, ini kita halamannya sudah bilingual ya, karena untuk kelas IUP. Nanti kalau adik-adik merasa tertantang, bisa baca yang IUP juga. Mungkin pengen ngecek nih, kira-kira kalau saya baca yang bahasa Inggris paham atau enggak gitu. Kalau pengen yang bahasa Indonesia juga ada. Oke, ini adalah RPKPS kita semester ini. Jadi pengampunya ada 4 orang. Saya sebagai koordinator, nanti saya akan mengampu sampai pertemuan keempat. Kemudian nanti setelah saya akan ketemu Bu Siti Nurul Hidayah untuk membahas tentang HPLC atau High Performance Liquid Chromatography. Pernah dengar nggak? Pernah dengar? Oke, itu biasanya dipakai untuk apa gitu, sudah pernah mendengar?
Nanti kalau ingin tahu HPLC itu apa, besok ketemu Bu Siti Nurul. Kemudian nanti kami berdua itu sebelum UTS, setelah UTS nanti akan ketemu Bu Agustina. Bu Agustina nanti akan membahas tentang kromatografi gas. Kemudian nanti yang terakhir ada Prof. Endang Mulukitaningsih. Nanti akan membahas, ini terminologinya agak beda, bukan kromatografi tapi elektroforesis kapiler. Mungkin adik-adik udah pernah dengar gel elektroforesis ya? Oke, bedanya kita nggak pakai gel, tapi kita pakai kapiler. Nanti akan dibahas lebih detail lagi. Kemudian di bawah ini tadi ada deskripsi mata kuliah yang tadi juga ada di ELO. Kemudian ada CPMK. Jadi kita ada 2 capaian pembelajaran atau apa sih yang adik-adik harus mampu ketika sudah selesai mata kuliah ini. Jadi ada 2. Yang pertama, adik-adik diharapkan mampu memahami cara-cara pemisahan senyawa obat untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif pada berbagai macam sediaan, ada sediaan farmasi, kemudian perdagangan alam, dan lain-lain menggunakan metode kromatografi. Dan yang kedua adalah adik-adik mampu menelaah secara kritis referensi ilmiah yang melibatkan kromatografi. Nah, nanti sejalan dengan CPMK ini, adik-adik juga akan dinilai, di-assess itu berdasarkan CPMK. Kalau tadi kan yang pertama adalah CPMK-nya memahami. Kira-kira kalau kita mau tes pemahaman orang kita harus diapain? Diuji kan? Benar, jadi nanti adik-adik akan diuji nih. Jadi ada UTS sama UAS untuk mengevaluasi CPMK yang pertama. Nanti ini dibagi ke 4 dosen ya, jadi kalau totalnya 50%, masing-masing dosen bobotnya 12,5%. Kemudian yang CPMK 2, kalau kita mau tahu nih adik-adik sudah mampu menelaah secara kritis referensi ilmiah, adik-adik akan disuruh ngapain yang masuk akal? Suruh baca dulu, terus presentasi ya. Oke, jadi betul sekali, besok adik-adik 50%-nya adalah tugas kelompok. Tugas kelompoknya itu nanti ada yang berupa kasus, ada juga adik-adik diminta menyusun dan mengkomunikasikan hasil praktikum dalam bentuk scientific paper, gitu ya. Oke, kemudian untuk referensinya, ini ada di bawah, kita ada referensi utama dan referensi tambahan. Jadi ada beberapa paper yang sudah ditulis oleh dosen-dosen kita. Nanti juga di kuliah kita akan ada paper-paper juga yang terbaru sehingga kita terus update dengan perkembangan terkini. Oke, kemudian kalau kita ke bawah lagi, ini udah spesifik minggu pertama kita ngapain, minggu kedua kita ngapain. Jadi seperti saya sebutkan tadi, 4 minggu yang pertama nanti akan dengan saya. Kita akan membahas dulu pengantar kromatografi. Kromatografi itu apa, jenis-jenisnya apa, dan sebagainya. Oke, selanjutnya bisa dibaca sendiri ya, nanti bisa diakses di ELO. Nah, nanti semua materi itu akan di-upload di ELO. Jadi kalau adik-adik turun di sini ada section materi kuliah, kemudian nanti penugasan juga disampaikan lewat sini, UTS dan UAS juga nanti lewat ELO semua. Dan adik-adik sudah familiar ya, sudah 3 semester pakai ELO. Contohnya ya, jadi di bagian mata kuliah nanti sudah ada slide-nya. Rencana belajar sudah cukup jelas? Sudah tahu apa yang akan ditemui selama 1 semester ini? Gimana, semangat nggak? Mudah-mudahan masih semangat dan sampai seterusnya. Oke, kita kembali lagi ke pengantar kromatografi. Khusus hari ini kita hanya pengantar kromatografi, jadi akan ada banyak terminologi, tapi adik-adik nggak usah khawatir kalau kalian tidak bisa langsung mengingatnya, karena ini nanti terminologinya akan diulang-ulang terus selama 1 semester. Oke, sebelum masuk ke sini, kita mungkin perlu bahas kenapa sih kita mesti belajar kromatografi. Karena kalau nggak paham apa gunanya, mungkin adik-adik asal lewat aja ya, karena ya udah besok kalau kerja nggak dipakai gitu kan ya. Adik-adik semester 4 udah punya bayangan belum besok karirnya tuh pengen kemana? Udah? Industri farmasi apa industri apa? Farmasi, ada yang pengen ke industri makanan atau kosmetik, ada yang mau bikin bisnis skincare? Ada. Nah, kalau misalnya ada besok kerja di industri, itu kan pasti punya produk ya. Dan produknya itu bisa nggak kalian rilis ke masyarakat tanpa dites dulu? Nggak bisa kan, tetap harus dites. Nah, misalnya kalian bikin produk skincare, itu isinya
Apa kira-kira kalau di skincare? Niacinamide biar kulitnya jadi glowing. Apa lagi? Niacinamide aja. Kebanyakan kosmetik atau skincare itu kandungannya satu atau ada banyak? Ada banyak ya. Meskipun dia cuma satu, mungkin ada banyak yang kita sebut apa nih kalau di teknologi formulasi? Yang tambahan elemen excipientnya ya. Nah sekarang misalnya kalian kemarin udah belajar metode spektrofotometri. Nah di situ sediaanmu tuh isinya niacinamide, tapi banyak teman-temannya. Niacinamide biasanya kombinasinya sama nih mbak-mbak yang biasa beli skincare. Sama vitamin C. Niacinamide ada promonya nggak kira-kira? Wah susah itu Bu, saya harus benar harus dicek dulu strukturnya. Nah bayangkan nih ya, kalian mau analisis niacinamide, tapi di situ ada senyawa A, B, C, D, E, F yang semuanya punya kromofor. Bisa nggak menghitung di situ ada berapa niacinamide? Nggak bisa. Itu hanya satu contoh ya skincare. Sekarang makanan isinya karbo doang. Enggak kan, ada protein, ada lemak, dan yang namanya karbo itu juga banyak jenisnya ya. Terus apa lagi yang kira-kira? Ada yang tertarik. Biasanya sekarang trennya tuh back to nature ya. Berarti kalau back to nature tuh ada apanya tuh? Ada ekstrak itu isinya pasti banyak sekali komponennya. Jadi kita nggak akan bisa tadi pakai spektral kita yang UV vision tadi udah kayaknya canggih banget ya dulu semester lalu udah belajar itu untuk menganalisis satu senyawa ketika di situ ada banyak pengganggu. Makanya sekarang adik-adik harus meningkatkan kompetensi. Tadi kalau udah bisa detect, selanjutnya kalau kita punya banyak hal harus dipisahkan dulu. Jadi ketika mereka dideteksi mereka tidak saling mengganggu gitu ya. Oke, aplikasinya ada banyak tadi yang sudah adik-adik sebutkan. Oke, baik. Tadi kan kita sudah membahas bagaimana interaksi yang terjadi antara si senyawa kita. Jadi ini gambarannya ada dua senyawa yang berbeda ya, ada yang merah sama yang biru. Jadi karena si senyawa merah dan biru itu mempunyai afinitas atau tingkat interaksi yang berbeda dengan si fase diam, nanti dia turunnya akan dengan kecepatan berbeda-beda. Jadi nanti yang turun merah duluan, baru yang sekarang kita coba simulasi. Oke, misalnya kita punya 3 senyawa sekarang. Ada udah biasa ya struktur ya. Kromofor yang mana kromofor? Yang benzen ini ya. Oke, sip. Sekarang adik-adik punya 3 senyawa. Ini contoh yang sangat simplified ya. Dalam kehidupan nyata permasalahan akan jauh lebih kompleks dari ini. Oke, misalnya kita punya sistem ini nih. Kita punya sistem, jadi kita punya kolom. Di dalam kolom ini ada fase diam. Fase diamnya adalah silika. Masih ingat tadi sifatnya silika adalah polar. Kemudian fase geraknya ini adalah campuran heksana dan etil asetat 1:2. Sekarang pertanyaannya, kalau kalian punya 3 senyawa ini, mana yang keluar duluan urutannya ya? Oke, silakan bisa diskusi sama teman sebelahnya. Nanti yang keluar duluan mana nih? Apakah CBA, ABC, BCA, atau apapun itu? Ada yang berpikir bahwa yang keluar adalah yang A duluan? Gak ada? Oke. Ada yang setuju yang keluar B duluan? Oke, setengah, ya sekitar setengah lah. Ada yang berpendapat bahwa yang keluar C duluan? Gak ada? Oke, setengahnya absen berarti. Boleh kok Bu golput, kan ini negara demokrasi ya. Oke, baik. Tadi sepertinya banyak yang B ya. Di sini kayaknya tadi mbaknya serius sekali nih membahas. Boleh tanya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ini kan kalau misalnya dilihat untuk fase diamnya itu adalah silika gel. Tadi Bu sudah menyebutkan bahwa silika gel itu polar. Berarti ada kemungkinan yang akan terelusidasi lebih dulu itu adalah senyawa-senyawa yang bersifat non polar, kan ya Bu? Kenapa? Iya, karena interaksinya dengan fase diam itu lebih rendah, kayak gitu. Berarti di sini yang saya lihat untuk yang paling non polar itu adalah senyawa B, Bu.
Oleh karena itu, Senyawa B. ya. Oke. Kenapa bisa mengidentifikasi kalau itu relatif non-polar dibanding teman-temannya? Oke, sebenarnya saya melihatnya dari struktur kasarnya aja ya Bu. Kalau dilihat yang struktur A itu kan ada fenol, berarti ada potensi bahwa dia tuh polar gitu. Jadi nggak mungkin gitu yang akan keluar duluan itu adalah yang A. Taunya polarnya dari fenol ya? Iya, dari fenol. Kemudian yang C itu juga kalau misalnya dilihat itu dia lebih polar dibandingkan yang di B, dibandingkan dengan struktur yang B gitu. Berarti OH sama benzen itu polarnya Lebih polar yang OH. OH. Oke. Berarti kalau misalnya diminta urutan, Berarti kalau misalnya diminta urutan yang non polar dulu yaitu yang B, C, kemudian yang terakhir adalah yang A. oke. Terima kasih. Mbak siapa tadi? Ira. Mbak Ira. Terima kasih Mbak Ira ya. Kalau Mbak Ira tadi B, C, A. Oke. Yang lain setuju B, C, A semuanya atau ada yang punya pendapat lain? Ada yang beda pendapat nggak? Tadi sebagian besar setuju ya B. Apakah kalian setuju juga kalau yang keluar setelah B adalah C? Iya nggak? Oke, kita voting ya. Tapi untuk kali ini mohon jangan banyak yang golput ya. Oke, yang vote yang keluar C duluan ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pengikutnya satu baris ya. Oke, selanjutnya yang setuju kalau habis BA. Oh, ini sama kuat ya kayaknya. Oke, adik-adik, jadi kita tuh kan taunya biasa kalau non polar ada banyak apanya? Ada banyak karbonnya. Ini kan karbon semua ya, meskipun nggak ditulis karbon. Ini kan karbon semua. Jadi ini adalah penyumbang ke non polaran. Sedangkan kalau yang polar biasanya ada apanya? Ada atom heteroatom, ada O, ada N. Berarti kan ini polar. Kalau ini gimana? Ini ada C-nya, ada OH-nya juga. Tengah-tengah, bener. Jadi kalau misalnya tadi yang keluar bener ya, yang B dulu, tapi habis B A dulu. Karena tadi selain punya yang polar, dia juga punya yang non polar. Gitu. Jadi B, A, C. Sudah cukup dipahami? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih absen? Ada yang masih golput? Enggak ya? Oke, terima kasih. Oke, baik. Itu tadi materi kita untuk pengantar kromatografi. Ada yang mau ditanyakan? Oh iya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Izatul Muxia, dan tadi disebutkan kalau laju alir dari fase gerak itu kalau lambat akan terjadi pergeseran peak karena longitudinal diffusion. Tapi kalau terlalu cepat juga peaknya bisa melebar akibat non-equilibrium mass transfer. Lalu bagaimana cara kita untuk menentukan laju kecepatan alir yang sesuai atau optimum? Mbak, siapa tadi? Oh, Mbak Iza. Mbak Iza, terima kasih pertanyaan. Oke, ini memang tadi termnya ada cukup banyak ya adik-adik. Tapi tadi sudah dipahami ya, kalau kita maunya kolomnya itu yang efisiensinya tinggi atau rendah? Tinggi ya? Kok kayak nggak yakin? Tinggi ya? Dan kolom yang efisiensinya tinggi itu ditandai dengan peak yang sempit atau peak yang lebar? Peak yang sempit. Ada istilahnya ya tadi? Kutilan, lurus. Oke, tadi sudah ini ya kita bahas. Jadi kalau efisiensinya tinggi berarti HETP-nya rendah. Nah, kalau kita mau kontrol HETP, kita akan bermain dengan 3 hal ini. Jadi ada difusi eddy, tapi difusi eddy ini yang A ini tidak terpengaruh kecepatan alir. Ini kecepatan alir. Ini kecepatan alir rendah, ini kecepatan alir tinggi. Jadi dia tetap konstan. Karena yang mempengaruhi difusi eddy itu hanya kolomnya. Jadi packing kolomnya seragam atau tidak. Nah, sementara kalau yang B ini difusi longitudinal itu tuh ada data yang sini ya B. Dia tinggi di kecepatan alir yang lebih rendah atau tinggi? Lebih rendah. Dia kalau kecepatan alirnya terlalu rendah, jadinya tinggi. Tadi mau nggak hanya tinggi, mau nggak? Nggak mau, karena kalau tinggi rendah. Jadi kita pengennya di sini ya.
Nah, tapi yang non equilibrium mass transfer yang term C ini, dia justru naik kalau kecepatan alirnya naik. Nah, jadinya gimana nih? Jadinya kita harus mencari kondisi di mana total ketiga hal itu atau H ini itu tuh paling rendah. Nah, caranya gimana? Caranya ya udah kita coba-coba. Jadi nanti misalnya kita coba dengan kecepatan alir 1 mili per menit, 2 mili per menit. Intinya kita variasi kecepatan alir itu, lalu kita hitung efisiensinya. Tadi hitung efisiensinya pakai ini ya. Nah, jadi tadi setelah kita variasikan kecepatan alir, kita jadi bisa tahu kecepatan alir mana yang memberikan efisiensi yang paling tinggi, dan itu mungkin ya somewhere di sini, dan itu harus dibuktikan secara eksperimental. Mbak Iza sudah terjawab pertanyaannya? Sudah, oke. Ada lagi yang mau tanya? Sudah cukup jelas ya? Insya Allah. Oke, baik. Adik-adik kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita ketemu lagi minggu depan. Untuk persiapan minggu depan, tadi kan sudah di RPKPS kita sampaikan kalau kita juga ada metode pembelajaran flip learning. Jadi harapannya adik-adik juga aktif dalam pembelajaran. Nah, materi kuliah sudah terupload di Elok semuanya. Untuk minggu depan kita akan belajar kromatografi planar. Mohon dibaca dulu materinya. Nah, nanti di awal kelas kita akan adakan kuis. Misalnya besok adik ada yang menjadi 3 teratas, nanti adik-adik akan dapat bonus poin. Tapi sebenarnya esensinya adalah dari kuis itu kita mau mengevaluasi diri. Jadi materi apa sih yang adik-adik sudah bisa pahami ketika belajar sendiri, dan materi mana yang perlu kita pertajam supaya adik-adik bisa paham. Oke, baik gitu ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sesuai dengan janji minggu kemarin ya, kita di awal kelas akan adakan kuis. Sekali lagi, kuis ini sifatnya bonus. Karena ini kaitannya sama bonus poin, biar saya tidak perlu menerka-nerka ini identitasnya siapa. Adik-adik sebaiknya menggunakan nama asli ya. Oke, silahkan bisa join myquiz.com, kemudian bisa memasukkan kode joinnya. Oke, baik. Sudah semuanya? Sudah? Oke, kalau gitu kita mulai ya. Oke, baik. Selamat. Kita punya 3 pemenang. Mungkin bisa sambil berdiri, Al, Gita, dan Hana, supaya bisa diselamati oleh teman-temannya. Ayo, kita beri applause untuk Al, Gita, dan Hana. Selamat. Oke, baik. Sekarang kita cek ya. Yang paling merah mungkin kita lihat yang paling merah. Yang paling merah adalah pertanyaan yang pertama. Ini fase diam pada kromatografi kertas adalah, adik-adik siapa? Silika, selulus, atau air? Air bukan? Air, benar sekali. Jadi kalau kromatografi kertas, itu kan kertas itu sifatnya apa? Polar apa non-polar? Polar. Sementara di dalam atmosfer itu ada apa? Udara yang mengandung uap air. Jadi uap air itu kemudian akan melekat ke kertasnya dan menjadi fase diamnya, gitu ya. Yang nomor 1 ini adalah air. Oke, ada lagi yang kesulitan. Ini mungkin ya yang 50-50 nih, 50-50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, sesuai yang sudah kami informasikan kemarin, adik-adik semua kan sudah membuat slide ya. Jadi pada prinsipnya semua siap presentasi. Nah, kita akan ambil secara acak kelompok yang akan presentasi. Jadi silahkan laptopnya bisa disiapkan sambil menunggu apakah adik-adik adalah orang yang beruntung. Jadi nanti baik yang presentasi maupun bertanya itu akan dapat bonus nilai. Dan untuk pemerataan nanti yang bertanya sebaiknya dari tim yang belum presentasi, gitu ya.
Oke, mari kita lihat siapakah yang akan menjadi presenter untuk kasus yang pertama. Baik, selamat siang. Baik, selamat siang Bu Eka dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 izin presentasikan terkait topik yang sudah kami pelajari selama semester ini. Perkenalkan, saya Ika, lalu teman saya ada Suci, ada Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ada pertanyaan, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita beri applause dulu ya untuk kelompok 1. Jadi sudah menyampaikan tentang analisis saporizol menggunakan, ada banyak ya tadi kombinasinya ya. Ada kolom untuk ekstrak tadi macerasi, kemudian di kolom, kemudian setelah di kolom di KLT. Oke, tadi sebenarnya sudah ada yang katakan sebelah saya ya. Silakan. Mohon menyebutkan nama dan NIM-nya ya, nanti akan kita catat untuk bonus nilai. Oh iya, terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya dari kelompok golongan 1, kemudian dari Bu Eka juga. Saya Fatih, bisa dipanggil Al juga dari golongan 2. NIM-nya 458500. Di sini saya yang pertama izin menanyakan, kan dari metode teman-teman tadi dipilih TLC ya. Nah itu metode kromatografi TLC ini apakah tadi santorizol itu benar-benar yang didapat tuh isolat murni apa enggak gitu? Atau cara memastikannya bagaimana gitu? Mungkin itu. Yang kedua tadi sedikit saran karena bagian metodologi terlihat terlalu teks banget. Karena kesimpulan juga bisa mungkin dalam presentasi ke depan bisa dibuat poin-poin saja seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Al, langsung dijawab aja ya adik-adik sisi kamu. Terima kasih untuk pertanyaannya dan tadi juga menanggapi untuk sarannya. Kedepannya akan kami perbaiki lagi. Dan untuk tadi jawabannya, untuk isolatnya sudah murni atau belum dengan metode TLC ini. Jadi kami mengadaptasi metode ini itu dari Farmakope Herbal Indonesia. Jadi untuk metodenya sudah divalidasi dari akurasi, spesifitas, dan selektivitasnya. Akan tapi mungkin bisa ditingkatkan lagi dengan HPLC yang resolusi pemisahannya itu lebih tinggi. Itu apa mungkin ada masukan dari Bu Eka? Oke, kita itu adik-adik kalau KLT, adik-adik tahu kalau senyawanya itu hanya tinggal satu. Isolat murni itu kan berarti tinggal satu ya. Itu dari mana? Dari bercaknya ya. Bercaknya hanya ada satu. Tapi apakah adik-adik yakin kalau ada satu bercak itu hanya satu senyawa? Belum tentu, bisa aja ada beberapa senyawa yang polaritasnya mirip gitu kan. Nah, bagaimana cara kita memastikan bahwa itu senyawa yang benar-benar tunggal? Nah, kalau semester lalu kita kan sudah belajar banyak jenis spektro ya. Nah, spektro mana yang identifikasinya itu bisa definitif? Apa? Gitu ya, untuk kita ngecek apakah sudah murni atau belum. Oke, baik, lanjut mungkin ada pertanyaan? Baik, silakan.